Nah, ini dia yang akan saya bahas. Ada 6 perubahan yang saya lakukan dari pertama saya daftar di 2020 dan yang kedua kali saya daftar di 2021. Apa aja itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Di video kali ini saya mau bahas sedikit tentang Turki Burs Lari sesuai yang saya janjikan untuk teman-teman yang bergabung di Telegram. Di video ini mungkin saya akan membagikan sedikit tips yang saya lakukan untuk mendaftar di beasiswa Turki di tahun ini. FYI, saya sebenarnya belum menjadi awardee tahun ini, tapi kemarin alhamdulillah sempat lolos sampai lulus seleksi berkas. Dan ada beberapa catatan yang saya tulis, mungkin bisa berguna untuk teman-teman yang mau apply Turki Burs Lari. Apa aja catatannya akan saya jawab, tapi di sini untuk pertama mungkin akan saya jawab pertanyaan dari beberapa teman-teman yang sebelumnya nge-list di Telegram. Ada sekitar 7 pertanyaan dan akan coba saya jawab satu-satu sebelum saya bahas secara detailnya. Oke, yang pertama ini ada pertanyaan, apakah nilai IPK atau transkrip menjadi tolak ukur utama dalam seleksi berkas? Jika nilai saya tidak terlalu tinggi, apakah ada kemungkinan lolos? Kalau untuk IPK, kita mengikuti standar dari persyaratan Turki aja. Kalau nggak salah di situ sekitar, saya lupa ya berapa ininya, nanti coba koreksi kalau nggak salah. 3 atau 3,2 saya lupa, atau bahkan 2,7 dari skala 4,0 ya. Saya lupa berapa, tolong dikoreksi aja. Tapi yang jelas kalau misalkan dari persyaratan Turki 3,0, berarti 3,1 itu masih masuk. Saya sendiri waktu itu IPK saya pas-pasan, hanya ya 3,5an. Tapi saya menunjang ke pas-pasan saya ini dengan beberapa kegiatan sosial lainnya dan sertifikat pendukung. Jadi nggak apa-apa, teman-teman silahkan daftar aja walaupun mungkin IPK saya kecil gitu. Tetap daftar aja, tapi harus diimbangi juga dengan kegiatan sosial lainnya. Tentunya ada, apakah paspor berpengaruh dalam proses seleksi? Karena beberapa awardee yang saya kenal pakai paspor saat apply. Kalau ini sih sebetulnya nggak jadi patokan ya menurut saya, karena yang saya tahu ada awardee yang dia pakai KTP yang ditransfer sendiri, bahkan nggak pakai penajat tersumpah. Tapi di situ yang jelas karena hanya dibutuhkan identitas diri, maka ya udah identitas diri. Kalau saya pribadi kemarin memang karena saya punya paspor, jadi saya apply pakai paspor aja biar nggak translate KTP lagi gitu. Kalau teman-teman punya paspor ya mungkin lebih baik pakai paspor aja. Tapi sebenarnya KTP pun bisa gitu, karena yang saya tahu ada awardee yang pakai KTP dan translate sendiri seperti itu. So, ada surat rekomendasi kakak dari mana aja? Apakah harus dari seseorang yang memiliki jabatan tinggi? Surat rekomendasi sebenarnya memang lebih baik kalian minta ke orang yang punya jabatan yang cukup tinggi gitu ya, dan orang yang tahu nilai akademik kalian, nilai kegiatan sosial kalian. Saya pribadi waktu itu saya ada 3 surat rekomendasi. Yang pertama saya minta ke dekan fakultas saya karena memang beliau mengenal saya secara pribadi. Lalu saya minta ke ketua prodi ilmu politik, prodi jurusan saya maksudnya di sana. Yang ketiga saya minta ke ketua DPRD Tangerang Selatan. Jadi ada tiga surat rekomendasi yang saya pakai dari dekan, ketua prodi, dan ketua DPRD. Kebetulan ketua DPRD ini ya juga ada salah satu keluarga saya yang memang kenal di sana gitu. CV itu kan berisi data kita, apakah yang belum bekerja juga bisa mengisi bagian CV atau nggak perlu? Tetap diisi, karena CV ini bisa menggambarkan diri kalian secara singkat gitu. Kalau misalkan kalian nggak ada pengalaman kerja, berarti bisa diisi dengan kegiatan-kegiatan sosial ataupun volunteer yang pernah kalian lakukan. Jadi apapun diisi aja, walaupun nggak ada pengalaman kerja, tetap diisi. Terus kalau misalkan nggak ada kegiatan sosial gimana kak? Ya itu tadi, mumpung masih 5 bulan, masih lama nih sampai Januari dibuka, silakan perbanyak kegiatan sosial, kegiatan volunteer yang memang berhubungan dengan jurusan yang kalian pilih. Itu akan menambah nilai lebih nantinya, seperti itu. Terus volunteer yang diinput berapa banyak kak? Ada pengalaman leadership juga nggak kak? Volunteer saya di situ kalau nggak salah waktu itu ada 3. Kalau volunteer ya, kalau yang social activities yang sertifikat banyak, tapi kalau volunteer itu kalau nggak salah cuma 3 yang saya input. Dan saya juga memang ada kegiatan leadership juga. Saya pernah terpilih juga dari salah satu kegiatan kepemudaan di Tangerang Selatan, di kota saya gitu. Saya pernah ada juga leadership. Kalau misalkan teman-teman ada kegiatan leadership, itu bisa dimasukkan dan nanti bisa diuraikan secara detailnya itu bagaimana, secara singkat. Itu bisa menambah value juga kayak gitu.
sertifikat online campaign berpengaruh atau tidak? Kalau campaignnya mungkin berhubungan dengan jurusan kalian, mungkin ini juga bisa berpengaruh. Tapi kalau misalkan mungkin nggak berhubungan dengan jurusan kalian, sebenarnya ya mungkin belum bisa menambah value, tapi bisa kalian tambahkan. Tapi bisa ditaruh yang paling bawah. Nanti kita bahas detailnya ya. Apakah kelulusan YTB berpengaruh pada PTN atau PTS kita sebelumnya? Oke, kalau ini sih menurut saya bisa berpengaruh atau enggak. Karena setahu saya kemarin kan saya pernah sampai tahap interview dan itu ada beberapa awardee S1, S2, S3, dan di awardee S1 ini itu ada beberapa yang memang mereka diminta oleh pihak YTB untuk mengirimkan hasil UTBK ataupun penerimaan universitas di Indonesia kalau ada gitu. Misalkan dia waktu itu pernah diterima dapat surat penerimaan dari kampus UI, UGM atau ITB gitu ya. Kalau misalnya dia ada itu dia suruh milih. Dan ini mungkin bisa salah satu jadi faktor pertimbangan YTB untuk menempatkan si awardee ini. Jadi mungkin bisa berpengaruh. Tapi kalau dari pengalaman saya, kebetulan saya pun dari universitas mungkin bukan universitas populer ya, dan universitas swasta juga. Dan saya kelas karyawan juga, tapi itu bisa kemarin masuk seleksi berkas gitu. Dan itu mungkin sedikit berpengaruh, tapi nggak apa ya, masih bisa ditunjang dengan nilai-nilai lainnya, value kalian di kegiatan sosial, value kalian di volunteer ataupun prestasi akademik, leadership dan lain-lain. Itu makanya perlunya pentingnya kalian upload semua. Kalau universitasnya syaratin TOEFL IBT tapi kita upload ITP, bisa nggak sih Kak? Dan ada kemungkinan diterima nggak kalau naruhnya ITP? Kalau saran dari saya, kalau misalkan YTB memang maunya IBT, kalian upload IBT aja. Jadi jangan memaksakan kalian upload ITP. Karena kenapa? Karena yang apply YTB itu ribuan orang, dan ribuan orang tuh biasanya udah prepare. Mereka udah punya, kalau misalkan emang dipersyaratkan pakai IBT, maka biasanya dia udah punya sertifikat IBT-nya. Sementara kalau misalkan kalian mau memaksakan, udahlah pakai ITP aja. Ya bisa jadi itu nanti kalian bisa tertolak karena ya dokumen kalian itu nggak sesuai yang YTB mau gitu. Karena kan seleksi berkas tuh ribuan ya. Jadi YTB biasanya ya mungkin ya panitia pun nggak mau ambil pusing gitu. Harus sesuai dengan apa yang mereka mau, yang disyaratkan. Jadi kita ikutin ketentuan dari YTB aja. Makanya kalau misalkan kalian memang diharuskan untuk upload TOEFL IBT, maka upload itu. Tapi kalau misalkan mungkin kalian nggak ada TOEFL IBT tapi pengen daftar jurusan itu, mungkin cari kampus lain yang memang tidak pakai TOEFL IBT, seperti itu. Bagaimana kalau jurusan SMK saya tidak keluar Kak? Kalau SMK saya belum pernah coba ya. Mungkin nanti ini untuk yang pertanyaan teman-teman ini nanti bisa dicoba aja. Untuk yang SMK bisa di-upload dulu aja. Saya soalnya belum pernah coba SMK itu keluar jurusannya apa aja. Setahu saya sih pasti ada ya. Maksudnya keluar jurusan yang sesuai gitu. Kalau misalnya nggak ada, mungkin nanti bisa coba tolong sharing di Telegram biar semuanya tahu. Jika tidak ada nilai UN, maka apa penggantinya? Kalau misalkan mungkin teman-teman nggak ada nilai UN, bisa pakai nilai yang lain, maksudnya transkrip terakhir lainnya. Bisa dari hasil ujian akhir ataupun raport yang terakhir bisa dipakai, gitu ya. Karena standar dari YTB setahu saya itu bukan nilai UN, tapi yang penting transkrip nilai akhir ya, seperti itu. Jika belum ada ijazah diganti dengan transkrip nilai, dan apakah perlu surat keterangan lulus? Setahu saya yang awardee sebelumnya itu ada yang kayak gitu. Dia belum lulus tapi dia udah lulus, belum ada ijazah, dan dia itu biasanya minta surat keterangan lulus ke pihak admin TU sekolahnya ya, biasanya seperti itu. Jadi kalian bisa minta aja. Pokoknya harus ada surat yang menandakan bahwasanya kalian lulus kalau misalkan belum ada ijazahnya kayak gitu. Apakah CV itu wajib? Terus esai sama motivation letter diperlukan juga nggak? Ini nggak usah ditanya lagi, udah pasti harus. CV itu wajib, maksudnya wajibnya tuh itu kan udah ada kolom sendiri ya khusus untuk upload CV. Jadi kalau udah ada bagian tersendiri harus diupload, maka kalian udah upload aja di situ. Karena CV itu kan menggambarkan secara singkat diri kalian. Di situ yang perlu diperbagus sebetulnya kayak gitu. Kalau saya pribadi memang CV saya itu saya gimana mungkin saya perbagus dengan ya mungkin singkat, padat dan jelas. Kalau untuk motivation letter ya sudah jelas, ini harus kalian maksimalkan. Karena kan beasiswa YTB ini yang pertama adalah seleksi berkas. Dan berkas yang paling penting itu adalah LOI, Letter of Intent. Nah, ini dia yang akan saya bahas. Ada 6 perubahan yang saya lakukan dari pertama saya daftar di 2020
Dan yang kedua kali saya daftar di 2021. Apa aja itu? Ini akan saya bahas secara detail. Oke? Foto profil. Yang pertama, saya ubah foto profil di 2020 itu. Pertama saya pakai foto profil yang background warna merah, yang kayak gini. Waktu itu ya seadanya aja sih sebetulnya, karena memang saya pikir Turki ini benderanya warna merah, jadi ya udah background saya juga warna merah. Tapi sebenarnya terlihatnya kurang profesional. Akhirnya di tahun 2021 saya update lebih profesional menjadi seperti ini, yang backgroundnya itu mungkin sedikit kontras ya, putih dan lebih sedikit rapi, dan juga potongan rambutnya rapi seperti itu. Percaya atau enggak, ini saya pribadi ngeliatnya lebih profesional aja dan lebih niat untuk melamarnya kayak gitu. Yang kedua, saya update di personal information, dimana di bagian section hobinya ini itu saya update untuk beberapa hobi yang berkaitan dengan jurusan saya. Saya update ini lebih detail. Kalau kalian bisa cek di sini itu lebih lengkap ya, lebih panjang ya. Kurang lebih seperti ini. Yang kedua saya ubah di personal information-nya. Yang ketiga, ini yang sangat krusial, yang mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, adalah urutan universitas. Kalau tadi itu ada pertanyaan yang pertanyaannya itu adalah, menurut kakak lebih baik pilih universitas sampai 12 atau cukup 4 sampai 6 gitu ya. Apakah ini juga akan menjadi tolak ukur? Saya pribadi ini berubah. Tahun 2020 saya itu pilih sekitar 12 universitas, dan ini mungkin terlalu apa ya, saya pribadi mungkin terlalu berekspektasi tinggi, tidak mengukur bukan kemampuan ya, tidak mengukur apa namanya, value saya sendiri. Karena saya pilih itu kayak universitas yang sangat populer kayak Istanbul University, Anadolu University. Ini kalau kalian cek di sini ada 12 ya. Gambarnya seperti ini. Itu dari Universitas Ankara, Erbakan, itu semuanya tuh yang bagus-bagus lah. Sampai bahkan yang sampai 12 itu saya kayak udah ngasal gitu. Maksudnya sampai saya mikir udahlah, paling ntar nyangkut nih salah satu gitu. Kalau menurut saya kalian jangan seperti ini, karena ini tidak terlihat bahwasanya kalian tuh benar-benar tahu universitas yang akan kalian tuju. Nah, di tahun 2021 saya memilih itu hanya 4 universitas. Yang mana 2 universitas pertama ini itu saya tahu, seperti Bursa Yuludak University. Itu kenapa saya milih itu, saya juga memberikan alasannya di letter of intent, bahwasanya di situ ada profesor yang memang saya tahu fokus penelitiannya itu sesuai dengan penelitian yang akan saya ambil nantinya, seperti itu. Dan juga di yang universitas yang kedua itu juga sama, karena saya ada beberapa dosen yang saya mention seperti itu. Menurut saya kalian pilih 4 seperti itu. 4, 6 nggak apa-apa. Tapi kalau yang saya sini triknya adalah, yang pertama saya pilih Bursa Yuludak University. Sebetulnya ini masih universitas yang masih masuk ranking 20-an. Kalau saya cek di Google ya, ranking 20-an. Sementara mungkin kalau universitas S1 saya dulu itu ya masih di angka ratusan gitu ya. Makanya saya pilih nggak pilih yang universitas di 10 besar di Turki. Makanya karena saya pikir mungkin kualitas saya belum bisa mencapai sampai situ. Di sini saya lebih realistis. Saya pilih Bursa karena masih masuk 20. Dan selanjutnya saya pilih Istanbul Sabahattin Zem University, yang mana ini itu masih masuk peringkat ratusan. Jadi triknya adalah, yang pertama saya pilih yang menurut saya ini masih bisa dicapai, tapi universitas populer gitu ya, yang mungkin masih bisa tercapai lah gitu, yang 20 besar. Yang kedua saya pilih di Istanbul Sabahattin University, itu yang rankingnya ratusan. Yang ketiga di Kocaeli. Kocaeli ini lebih tinggi daripada Sabahattin Zem. Jadi saya ibaratnya tuh gamblingnya tuh di sini. Kalau misalkan nggak di bursa, berarti ya udah, berarti ya yang paling bawah lah gitu. Ibaratnya yang ranking ratusan. Jadi ranking 20-an, ranking ratusan, ranking puluhan lagi, ranking ratusan, seperti itu. Jadi triknya, kalau saya triknya nggak ranking 20, 30, 40 nggak digituin, tapi ranking 20, yang ranking 100, ranking puluhan lagi, ranking 100 gitu. Jadi gamblingnya mungkin di situ triknya. Itu dari saya pribadi, silahkan boleh ditiru atau enggak, tapi yang jelas pilihlah kampus yang memang kalian itu tahu. Kenapa pilih itu? Apakah karena fasilitasnya, karena profesornya, atau karena apa? Itu harus disebutkan. Nanti akan jadi nilai tambah untuk kalian. Selanjutnya, pengalaman kerja. Pengalaman kerja juga saya ubah. Di tahun 2020 itu saya menuliskan pengalaman kerja yang mungkin nggak berhubungan dengan
beasiswa ini dengan tidak berhubungan dengan jurusan yang saya pilih. Saya itu karena pernah kerja di perusahaan IT, saya tulis yang terakhir di situ. Kan tapi untuk yang di tahun 2021 saya tuliskan pengalaman kerja saya yang terakhir itu sebagai peneliti di universitas. Walaupun mungkin sifatnya tidak full time, tapi ibaratnya masih part time. Karena saya apply ITB dan jurusannya itu, maka yang saya tuliskan di situ, yang saya fokuskan itu saya tulis makanya sebagai peneliti. Nah, jadi di sini saya bikin perubahan yang mana ya memang di situnya hanya sebagai peneliti seperti itu. Selanjutnya urutan sertifikat. Ini juga sangat krusial. Jadi teman-teman bisa urutkan sertifikat itu yang paling berhubungan dengan jurusannya. Di awal tahun di 2020 saya hanya ya di-upload gitu ya. Saya berdasarkan award project sertifikat. Sebetulnya itu mungkin kurang cocok ya. Karena memang ITB ini biasanya mungkin panitianya akan melihat yang dari atas dulu gitu. Makanya saya itu pilih dari yang berhubungan dengan jurusan saya dulu, baru yang tidak terlalu berhubungan sampai bawah seperti itu. Selanjutnya letter of intent, sudah jelas LOI. Dan untuk section ini saya banyak banget perubahannya. Dari yang pertamanya per paragrafnya saya rubah, per kalimatnya saya rubah, per semuanya saya rubah. Dan untuk membahas ini mungkin akan saya buat video khusus di luar video ini. Dan nanti mungkin akan saya buat lebih khusus untuk video letter of intent ini. Mungkin biar lebih fokus. Setelah 6 poin perubahan yang saya lakukan tadi, ada sedikit informasi tambahan dan ini random ya. Saya nggak mempersiapkan ini masuk ke dalam materi. Tapi ini saya terpikirkan ketika kemarin itu saya download PDF di akun TBB saya. Jadi kan kalau teman-teman yang mungkin pernah daftar, kalau kalian sudah apply beasiswa kalian, nanti di status lambaran kalian itu ada file yang bisa di-download berupa PDF, yang mana PDF ini isinya adalah rangkuman dari seluruh data diri kalian yang udah diisi di akun TBBS. Nah, saya sempat terpikir kalau saya memposisikan diri saya sebagai panitia penyeleksi beasiswa YTB, yang mana harus memilih hanya puluhan orang dari ribuan aplikan, ribuan pelamar beasiswa. Apakah dia akan membuka akun kita satu persatu? Saya rasa itu kelihatannya mungkin memakan waktu yang lama gitu ya. Bisa jadi mereka hanya melihat dari PDF kita aja, dari rangkuman. Jadi PDF kita ini dikumpulkan, diseleksi yang mana paling bagus. Nah, kalau misalkan memang caranya seperti itu, maka yang paling krusial ini adalah di halaman pertama dan halaman yang kedua. Yang mana halaman pertama itu biasanya adalah personal information, lalu latar belakang pendidikan kita sebelumnya, dan lalu ada pilihan kampus dan jurusan yang kita apply untuk di Turki. Bisa jadi ini bisa jadi pertimbangan gitu. Jadi dia langsung mempertimbangkan latar belakang si aplikan sebelumnya itu apa, lalu dia apply di Turki ini apa, apakah ini sepadan dan apakah ini cocok gitu ya. Dan setelah itu ada letter of intent. Nah, maka letter of intent ini sangat krusial yang saya sebutkan sebelumnya. Bisa jadi aja kalau di paragraf pertamanya di kalimat pertamanya itu udah nggak menarik, dia bisa skip ke aplikan yang lain seperti itu. Tapi ini ya hanya pendapat saya aja. Saya sempat terpikir seperti itu. Bisa benar atau bisa salah, kembali kepada kalian. Yang penting persiapkan seluruhnya, terutama untuk di letter of intent dan di pemilihan universitasnya seperti itu. Jadi itu aja untuk tips dan triknya yang saya lakukan perubahan. Semoga bisa membantu dan semoga bisa bermanfaat. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan lebih, bisa tolong gabung di grup Telegram di bawah ini, saya akan share linknya. Dan semoga lulus dan semoga apa yang dan itu aja. Semoga bisa membantu dan semoga kalian bisa ke Turki sesuai dengan yang kalian impikan. Wassalamualaikum.